Halo Sritami dan semua teman-teman lagi nonton. Kenalin, aku Elza. Di video ini kita akan praktik tentang listrik statis. Jadi, aku mau jelasin dikit ya, kalau kita itu bisa melakukan beragam model praktikum dari listrik statis ini. Tapi kita perlu tahu juga bahwa dasar dari setiap percobaan itu sama. Ya, ingin buktikan fenomena listrik statis gitu kan. Ya dong, masa enggak gitu. Dan setelah Elza rangkum setiap percobaan itu pasti melakukan 3 langkah ini. Apa aja gitu kan. Pertama adalah kita siapin 2 sampel. 2 sampel ini bebas, bisa pakai kertas bolpen, penggaris kertas gitu, dan apapun lah pokoknya sesuaiin aja sama kreativitas kita masing-masing. Dan dari 2 sampel inilah bisa menciptakan sampai sekian percobaan gitu. Langkah kedua adalah kita bikin salah satu muatannya tidak stabil dengan cara menggosokkan dia terhadap sesuatu. Misal kita gosokkan ke kertas gitu. Sebenarnya nih awalnya kan si bolpen ini elektron sama protonnya itu sama gitu. Setelah digosokkan itu elektron dari kertas pindah ke bolpen. Akibatnya apa? Bolpen jadi kelebihan elektron dan jadinya bermuatan negatif gitu. Kemudian yang ketiga, ini pasti kita lakukan, kita dekatkan kedua sampel tersebut, bolpen yang tidak stabil sama kertas yang stabil. Nah, ketika didekatkan itulah kita bisa melihat yang namanya fenomena listrik statis. Begitu. Dan perlu kita tahu juga sebenarnya fenomena listrik statis itu adalah usaha dari si salah satu benda untuk menstabilkan dirinya. Jadi gini, kan semua benda di alam kita itu ingin stabil. Jadi ketika dia kelebihan elektron atau tidak stabil, kayak bolpen tadi contohnya, dia akan panik. Dia akan kayak, aku kelebihan elektron nih, aku nggak suka kondisi ini, aku pindahin aja deh elektronnya. Datanglah si kertas, didekatkanlah sama si kertas gitu kan. Ngomonglah si bolpen, kertas, aku kirim ke kamu ya elektronnya, aku kelebihan elektron ini soalnya. Ya kertasnya, oke, nggak apa-apa kok gitu kan. Nah terjadilah perpindahan elektron dari bolpen ke kertas semata-mata untuk membuat si bolpennya ini tuh kembali stabil, membuat elektron sama proton itu kembali sama lagi di bendanya gitu. Dan dari sini kita bisa menarik definisi dari listrik statis nih. Definisinya apa? Definisinya adalah listrik yang terjadi karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Jadi garis bawahi ya kata-kata perpindahan elektron dan sifatnya itu sementara. Jadi kalau misalnya benda ini tuh udah kembali stabil, elektron sama protonnya udah kembali sama di muatan tersebut, ada lagi nggak kira-kira yang dipindahin elektronnya? Nggak ada kan? Nah itu kenapa? Kalau udah nggak ada elektron yang dipindahin, otomatis listrik statisnya kan udah nggak ada lagi gitu kan, bubar, bye-bye listrik statisnya. Dari sini juga kita bisa menarik tujuan percobaan kita adalah ingin membuktikan fenomena listrik statis dengan beberapa praktikum sederhana. Oke, kita lanjut aja yuk ke video praktikumnya. Dan nanti untuk bahan-bahannya juga bisa langsung disaksikan di video praktikum karena lumayan banyak banget kalau disebutin. Oke, enjoy for the praktikum. Untuk membuktikan fenomena listrik statis, maka kita perlu mereview 3 langkah utama untuk kita lakukan dalam praktikum. Tadi, yang pertama adalah siapkan 2 sampel. Kedua, bikin salah satu sampel menjadi tidak stabil. Dan yang ketiga, dekatkan kedua sampel. Dan ini tuh berlaku untuk semua percobaan. Oke? Percobaan pertama, kita pakai sampel kertas dan bolpen. Kita bikin bolpen 6 jadi tidak stabil dengan cara gosokin dia terlebih dahulu, terus kemudian baru kita dekatkan. Dan kita lihat bahwa fenomena listrik statis ini berhasil, terjadi perpindahan elektron dari bolpen ke kertas sehingga bisa menarik si kertas. Ke percobaan kedua, kita menggunakan sampel tisu dan penggaris. Kita bikin penggarisnya nggak stabil ya. Oke, ini juga berhasil. Jadi di sini ada perpindahan elektron dari penggaris ke tisu, makanya penggaris bisa narik si tisu gitu. Percobaan ketiga, kita pakai sampel kertas dan bolpen. Ini sama kayak yang percobaan satu, cuma modelnya beda. Di sini tetap bolpen yang tidak stabil. Dan kita bisa lihat fenomena listrik statis pun terjadi. Di sini terjadi perpindahan elektron ya dari bolpen ke kertas. Makanya kertasnya tuh ngikutin arahnya si bolpen gitu. Kertasnya tertarik ke bolpen. Percobaan keempat itu sama persis kayak percobaan ketiga, cuma ya sampel bolpennya kita ganti penggaris. Dan tetap penggarislah yang kita bikin tidak stabil. Kita akan lihat bagaimana efeknya gitu kan. Dan ya, listrik statis pun terjadi lagi gitu. Terjadi perpindahan elektron dari penggaris ke kertas. Makanya kertasnya bisa tertarik ke penggaris. Percobaan keenam, kita gunakan sampel balon dan tangan. Di sini kita bikin balonnya menjadi tidak stabil ya. Kita gosokin dulu ke lantai, baru kita dekatkan ke tangan. Dan kita bisa lihat,
ya, di sini terjadi listrik statis, terjadi perpindahan elektron dari balon ke tangan. Makanya keduanya bisa saling berlekatan. Percobaan ke-7, kita menggunakan sampel sedotan dan dengan sedotan. Di sini kita bikin salah satu sedotannya aja nggak stabil dan di sini terjadi listrik statis ya. Jadi elektron dari salah satu sedotan yang nggak stabil itu pindah ke sedotan yang stabil. Makanya bisa narik tuh si sedotan yang satunya. Percobaan ke-8, kita menggunakan sampel tusuk gigi dan pena. Kita bikin penanya nggak stabil ya di sini. Kita gosokin dulu penanya. Dan memang ini adalah percobaan yang paling menguji kesabaran. Jadi kita bentuk sedemikian rupa menjadi seperti ini dan kita putarkan penanya. Maka kita lihat penanya berhasil menggerakkan tusuk gigi. Di situ kita lihat bahwa terjadi perpindahan elektron ya dari pena ke tusuk gigi. Makanya penanya itu bisa menarik si tusuk gigi gitu. Masuk ke percobaan ke-9. Kita menggunakan percobaan yang sama persis kayak percobaan 8, cuma bolpen kita ganti dengan sedotan. Jadi sedotannya kita bikin tidak stabil di sini. Dan ya, setelah kita dekatkan, ternyata terjadi listrik statis. Tusuk gigi tersebut tertarik ke sedotan, karena di situ kan terjadi perpindahan elektron dari sedotan ke tusuk gigi gitu. Oke, kita the last one, yaitu kita menggunakan sampel air dan sedotan. Di sini sedotannya kita bikin gak stabil. Ini adalah percobaan yang paling membuat Elza itu bangga banget. Karena emang percobaan terakhir ini adalah percobaan yang paling keren, yang paling gokil gitu ibaratnya ya. Karena emang, baru pertama kali gitu Elza lihat kayak air tuh bisa belok-belok kayak gitu. Dan oh my god, ini tuh berkat listrik statis gitu kan. Karena di situ kan terjadi perpindahan elektron tuh dari sedotan ke air gitu, makanya airnya tuh bisa kayak tertarik gitu ke sedotannya. Dan emang ini adalah percobaan yang paling luar biasa sih dari listrik statis yang udah saya lakuin. Oke, kita sudah selesai, kita udah finish dan Elsa akan menceritakan sedikit tentang video praktikum ini. Jadi video yang udah barusan kita tonton ini itu nggak serta-merta kayak langsung jadi jeder gitu, langsung sukses gitu, enggak. Elsa juga ngalamin kegagalan yang bertubi-tubi. Jadi misal nih kalau kita gagal nih nyobain salah satu atau ada beberapa di percobaan, sebenarnya bukan karena kita ditakdirkan untuk gagal, enggak, sebenarnya karena kitanya aja yang kurang sabar dan mudah menyerah gitu. Jadi intinya kalau mau melakukan percobaan listrik statis ini, kita tuh harus penuh dengan semangat, yang pantang menyerah dan terus bersabar. Pasti bisa kok. Itu pesannya, oke? Kita sudah selesai melakukan praktikum dan semuanya berhasil. Jadi apa sih yang bisa kita simpulkan di video ini? Ya udah, berarti kesimpulan pertama adalah ya kita tahu bahwa listrik statis itu benar terjadi karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain yang sifatnya sementara. Kesimpulan kedua adalah kita tahu bahwa perpindahan elektron ini terjadi akibat adanya salah satu muatan yang tidak stabil yang ingin menstabilkan dirinya gitu. Ya udah, kayaknya sih dua itu aja jadi kesimpulan kita. Ini juga udah dibahas di teori ya, itu yang menjadi kesimpulan kita juga. Dan itu aja dari Elza. Semoga video ini bisa menjadi video yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa mengedukasi kita semua. Kalau ada kesempatan, semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.